Hai sahabatku, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Kita semua pasti pengen banget kan punya tubuh yang sehat, bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit? Nah, hari ini kita mau ngobrolin satu hal yang sering banget jadi momok buat banyak orang, tapi kadang kita nggak sadar kalau dia diam-diam mengintai kesehatan kita. Iya, betul sekali. Kita mau bahas soal kolesterol tinggi. Pernah nggak sih kamu merasa badan kok gampang capek, pegel-pegel, atau bahkan kadang pusing tanpa sebab yang jelas? Atau mungkin kamu pernah dengar cerita dari teman atau keluarga yang tiba-tiba divonis punya kolesterol tinggi? Nah, masalah kolesterol ini memang seperti musuh dalam selimut, sahabat. Dia seringkali nggak menunjukkan gejala yang spesifik di awal, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, bahayanya bisa sangat serius. Kolesterol tinggi ini bisa jadi biang keladi berbagai penyakit kronis yang mengerikan loh, mulai dari penyakit jantung, stroke, sampai penyumbatan pembuluh darah. Duh, serem banget kan? Kita tentu nggak mau dong sampai mengalami hal-hal seperti itu. Kita semua berhak untuk hidup sehat, aktif, dan menikmati setiap momen berharga bersama orang-orang tercinta tanpa harus khawatir soal kesehatan. Tapi jangan khawatir dulu sahabat, setiap masalah pasti ada solusinya kok. Dan kabar baiknya, alam semesta ini sudah menyediakan banyak sekali obat alami yang bisa membantu kita mengatasi masalah kolesterol tinggi ini. Hari ini, kita akan sama-sama mengungkap sebuah resep herbal rahasia yang sudah terbukti ampuh banget dalam membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi secara drastis. Ini bukan cuma sekedar cerita nenek moyang, tapi ada banyak bukti dan pengalaman yang mendukung keampuhan ramuan ini. Kita akan bahas tuntas bagaimana ramuan ini bekerja, apa saja bahan-bahannya, dan yang paling penting, bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, siapkan diri kamu, buka pikiran, dan mari kita mulai petualangan menuju kesehatan optimal dengan cara yang alami dan menyenangkan. Sebelum kita loncat ke resep rahasia yang bikin penasaran itu, yuk kita kenalan dulu lebih dekat sama si kolesterol ini. Sebenarnya, apa sih kolesterol itu? Kok bisa jadi jahat banget kalau kadarnya tinggi? Jadi begini sahabatku, kolesterol itu sebenarnya adalah sejenis lemak yang secara alami diproduksi oleh hati kita dan juga bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Fungsinya itu penting banget buat tubuh kita loh. Dia berperan dalam pembentukan sel-sel sehat, produksi hormon, dan juga membantu proses pencernaan. Jadi, kolesterol itu nggak sepenuhnya jahat, dia itu dibutuhkan tubuh kita. Masalahnya muncul ketika kadarnya jadi terlalu tinggi atau jenis kolesterolnya yang tidak seimbang. Ada dua jenis utama kolesterol yang sering kita dengar. Yang pertama adalah LDL atau sering disebut kolesterol jahat. Nah, si LDL ini kalau kadarnya terlalu tinggi, dia bisa menumpuk di dinding pembuluh darah kita, membentuk pelak, dan akhirnya menyebabkan penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Inilah yang jadi cikal bakal penyakit jantung dan stroke. Lalu ada HDL atau kolesterol baik. Si HDL ini justru tugasnya mulia banget. Dia membantu membawa kolesterol berlebih dari sel-sel kembali ke hati untuk dibuang. Jadi, semakin tinggi kadar HDL kita, semakin bagus buat kesehatan jantung kita. Selain itu, ada juga trigliserida, jenis lemak lain yang juga perlu diperhatikan kadarnya. Kalau trigliserida ini tinggi bersamaan dengan LDL yang tinggi, risiko penyakit jantung juga akan semakin meningkat. Nah, fakta ilmiah singkatnya adalah, menurut berbagai penelitian dan sumber kesehatan populer, gaya hidup modern kita ini seringkali jadi pemicu utama kolesterol tinggi. Makanan cepat saji, makanan olahan, makanan tinggi lemak jenuh dan trans, kurang gerak, stres berlebihan, sampai kebiasaan merokok, semuanya bisa berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol jahat di tubuh kita. Ironisnya, karena kolesterol tinggi ini seringkali nggak menunjukkan gejala yang jelas di awal, banyak dari kita baru menyadarinya setelah kondisinya sudah cukup parah atau bahkan sudah menimbulkan komplikasi. Makanya penting banget buat kita proaktif menjaga kesehatan, bukan cuma reaktif saat sudah sakit.
Jadi ya sekarang kita sudah tahu kan betapa pentingnya menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia seumur hidup? Tentu saja tidak, sahabat. Meskipun obat-obatan modern sangat membantu, kita juga punya pilihan untuk mengelola dan mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh dengan cara yang lebih alami dan holistik. Inilah saatnya kita kembali ke alam, memanfaatkan kearifan lokal, dan menggali potensi luar biasa dari resep herbal rahasia yang akan kita bahas ini. Solusi ini bukan cuma sekedar menurunkan angka kolesterol, tapi juga memperbaiki kesehatan tubuh secara menyeluruh dari dalam. Oke, mari kita masuk ke inti pembicaraan kita. Paling ditunggu-tunggu. Resep herbal rahasia ini bukanlah satu bahan tunggal yang ajaib, melainkan kombinasi sinergis dari beberapa bahan alami yang kekuatannya sudah terbukti secara turun-temurun dan didukung oleh penelitian modern. Kita akan membuat sebuah ramuan minuman herbal yang bisa kita konsumsi secara rutin dan juga beberapa pelengkap dari bahan alami lain yang sangat efektif. Resep utamanya adalah minuman detoks kolesterol. Bahan-bahannya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi kombinasi dan cara pengolahannya yang akan membuat resep ini jadi sangat ampuh. Kita akan menggunakan 1. Bawang putih garlic. Ini dia bintang utamanya. Bawang putih sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai obat serbaguna. Kandungan alisin dan senyawa sulfur lainnya dalam bawang putih sangat efektif dalam menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kolesterol HDL. Dia juga punya sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang baik untuk jantung. 2. Jahe, ginger. Rempah yang satu ini punya rasa pedas yang menghangatkan. Gingerol dan shogal di dalamnya bukan cuma bikin tubuh hangat, tapi juga punya efek anti-inflamasi, membantu melancarkan peredaran darah, dan beberapa penelitian menunjukkan kemampuannya dalam menurunkan kolesterol. 3. Kunyit turmeric. Warna kuning cerahnya berasal dari kurkumin, senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Kunyit membantu menjaga kesehatan hati, organ yang berperan penting dalam metabolisme kolesterol, dan juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. 4. Temulawak Javanese turmeric. Mirip dengan kunyit, temulawak juga kaya akan kurkuminoid. Dia sangat baik untuk kesehatan hati, membantu produksi empedu yang esensial untuk pencernaan lemak, dan secara tidak langsung berkontribusi pada pengaturan kolesterol. 5. Daun salam bay leaf. Sering kita pakai untuk bumbu masakan, tapi ternyata daun salam punya khasiat luar biasa. Antioksidan di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga gula darah, dan juga punya efek diuretik ringan yang baik untuk kesehatan. 6. Seledri. Sayuran hijau yang segar ini punya kandungan phthalates yang bisa membantu merilekskan otot-otot di sekitar pembuluh darah, sehingga membantu menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Seratnya juga bagus untuk pencernaan. Bagaimana cara membuat minuman detoks kolesterol ini? Mudah sekali, sahabatku. Kita akan membuat ramuan ini dalam bentuk rebusan atau infus. Bahan-bahan: 3-4 siung bawang putih ukuran sedang, geprek dan cincang kasar. 2. Ruas jahe ukuran ibu jari, iris tipis atau geprek. 1 ruas kunyit ukuran ibu jari, iris tipis atau geprek. 1 ruas temulawak ukuran ibu jari, iris tipis atau geprek. 5-7 lembar daun salam segar, 1 tangkai seledri beserta akarnya jika ada, potong-potong. 700 ml air bersih. Cara membuat: 1. Cuci bersih semua bahan. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. 2. Masukkan semua bahan ke dalam panci. 3. Tuangkan 700 ml air bersih. 4. Rebus dengan api kecil hingga air menyusut menjadi sekitar 500 ml. Proses perebusan ini memungkinkan semua zat aktif dari bahan-bahan herbal keluar dan larut dalam air. 5. Setelah air menyusut, matikan api dan biarkan ramuan sedikit dingin. 6. Saring air rebusan, buang ampasnya. 7. Minuman detoks kolesterol siap diminum. Tips praktis dalam mengatasi masalah kolesterol dengan resep ini. 1.
Cara konsumsi minuman detoks kolesterol. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan sore hari, masing-masing sekitar 250 ml. Sebaiknya diminum saat perut kosong, misalnya pagi sebelum sarapan dan sore hari sebelum makan malam, untuk penyerapan yang lebih optimal. Jika kamu merasa rasanya terlalu kuat, kamu boleh menambahkan sedikit madu murni sebagai pemanis alami. Hindari gula pasir ya, sahabat. Madu juga punya banyak manfaat kesehatan lainnya. Buatlah ramuan ini setiap hari atau setiap 2 hari sekali agar selalu segar dan khasiatnya tetap terjaga. Menyimpan terlalu lama bisa mengurangi efektivitasnya. 2. Tambahan bahan alami pelengkap yang sangat efektif. Selain minuman detoks tadi, ada beberapa bahan alami lain yang bisa kamu masukkan ke dalam menu harianmu untuk mempercepat penurunan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung secara menyeluruh. Ini dia pelengkapnya. Teh hijau green tea. Teh hijau kaya akan antioksidan kuat yang disebut katekin, terutama ECCJ. Katekin ini terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida. Tips praktis, minumlah 2-3 cangkir teh hijau tanpa gula setiap hari. Kamu bisa mengganti minuman teh manis atau kopi dengan teh hijau. Pastikan teh hijau yang kamu konsumsi adalah teh hijau murni, bukan yang sudah dicampur gula atau perasa. Oatmeal. Ini bukan cuma sarapan enak, tapi juga pahlawan penurun kolesterol. Oat mengandung serat larut yang tinggi, terutama beta-glukan. Beta-glukan ini bekerja seperti spons, akan mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Tips praktis, mulailah hari dengan semangkuk oatmeal setiap pagi. Kamu bisa mencampurnya dengan buah-buahan segar, biji-bijian, atau sedikit madu. Hindari oatmeal instan yang sudah banyak tambahan gula ya. Pilih oat utuh atau rolled oat. Psyllium husk, ini adalah sumber serat larut yang luar biasa. Mirip dengan oat, psyllium husk juga sangat efektif dalam mengikat kolesterol dan membawanya keluar dari tubuh. Tips praktis, campurkan 1-2 sendok teh psyllium husk ke dalam segelas air atau jus. Aduk rata dan segera minum sebelum mengental. Lakukan ini 1-2 kali sehari. Penting untuk minum cukup air saat mengonsumsi psyllium husk agar tidak menyebabkan sembelit. Alpukat atau avocado. Buah yang creamy dan lezat ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Lemak ini justru sangat baik untuk jantung, membantu meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik dan menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Tips praktis, tambahkan setengah atau 1 buah alpukat ke dalam menu harianmu. Bisa sebagai tambahan di salad, smoothie, atau dimakan langsung. Biji rami atau flaxseed. Biji kecil ini punya segudang manfaat. Kaya akan omega-3, serat larut, dan lignan. Omega-3 adalah lemak sehat yang sangat baik untuk jantung, sementara serat dan lignan membantu menurunkan kolesterol. Tips praktis, tambahkan 1-2 sendok makan biji rami yang sudah digiling ke dalam oatmeal, yogurt, atau smoothie kamu setiap hari. Penting untuk menggiling biji rami sebelum dikonsumsi agar nutrisinya bisa diserap tubuh. 3. Gaya hidup sehat secara menyeluruh. Ingat sahabatku, ramuan herbal ini adalah alat bantu yang sangat efektif, tapi dia akan bekerja jauh lebih optimal jika didukung oleh gaya hidup sehat secara keseluruhan. Anggap ini sebagai satu paket lengkap menuju kesehatan yang prima. Pola makan sehat. Kurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan trans, seperti gorengan, makanan olahan, daging merah berlemak, dan produk susu tinggi lemak. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan berlemak seperti salmon, dan kacang-kacangan. Makanlah dengan porsi yang cukup dan teratur. Olahraga teratur. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk berolahraga ringan hingga sedang. Jalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, atau yoga. Semuanya bagus. Olahraga membantu membakar kalori, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan kolesterol HDL.
Bagus juga sahabatku, untuk mengingat diri bahwa aksi olahraga ini bukan sekedar tambahan kerja rutin, tapi adalah investasi besar untuk meraih kesehatan yang prima. Kelola stres. Stres kronis bisa memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk peningkatan kolesterol. Temukan cara yang sehat untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, membaca buku, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu di alam. Cukup tidur. Pastikan kamu tidur 7-8 jam setiap malam. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk regenerasi sel tubuh dan menjaga keseimbangan hormon. Hindari rokok dan alkohol berlebihan. Rokok secara drastis meningkatkan risiko penyakit jantung dan menurunkan kolesterol HDL. Konsumsi alkohol berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan hati dan bisa meningkatkan trigliserida. 3. Kesabaran dan konsistensi. Menurunkan kolesterol itu bukan sulap, sahabat. Butuh waktu dan konsistensi. Jangan berharap hasilnya instan dalam semalam. Lakukan resep herbal ini secara rutin dan terapkan gaya hidup sehat setiap hari. Kamu akan merasakan perbedaannya secara bertahap. Dan yang paling penting, kamu akan merasakan tubuh yang lebih sehat dan bugar. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi besar untuk kesehatanmu di masa depan. Kita sedang membangun fondasi kesehatan yang kuat, bukan sekedar menambal masalah sesaat. 5. Pantau kesehatanmu. Meskipun kita menggunakan cara alami, sangat penting untuk tetap memantau kadar kolesterolmu secara berkala. Lakukan pemeriksaan darah rutin di fasilitas kesehatan. Ini akan membantumu melihat progresnya dan memastikan bahwa usahamu membuahkan hasil. Jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih personal sesuai kondisi tubuhmu. Mereka bisa memberikan panduan yang lebih terarah dan memastikan bahwa semua yang kamu lakukan aman dan efektif. Nah, bagaimana sahabatku? Sudah mulai kebayangkan betapa besar potensi alam untuk membantu kita meraih kesehatan optimal? Pasti penasaran banget dong, kira-kira setelah berapa lama ya kita bisa melihat hasilnya? Atau mungkin ada pertanyaan, apakah resep ini aman untuk semua orang? Tenang, kita akan bahas tuntas semuanya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, karena ada banyak sekali detail yang perlu kamu tahu agar perjalananmu menuju kesehatan yang lebih baik ini bisa berjalan lancar dan optimal. Kita sudah tahu bahan-bahan dan cara membuat ramuan utama, serta beberapa bahan pelengkap. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi tentang masing-masing bahan ini, kenapa mereka begitu istimewa, dan bagaimana sinergi mereka bisa menciptakan efek luar biasa untuk kolesterol kita. Mengenal lebih dekat kekuatan setiap bahan. Bawang putih, garlic, sang pahlawan anti kolesterol. Bawang putih ini memang luar biasa, sahabat. Sejak zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, bawang putih sudah digunakan sebagai obat. Di India dan Tiongkok, dia juga jadi bagian penting dari pengobatan tradisional. Apa sih rahasianya? Alisin, ini adalah senyawa sulfur utama yang terbentuk saat bawang putih dihancurkan, dipotong, atau digeprek. Alisin inilah yang memberikan aroma khas bawang putih dan juga sebagian besar khasiat obatnya. Alisin dapat menghambat enzim di hati yang bertanggung jawab memproduksi kolesterol. Dengan begitu, produksi kolesterol jahat, LDL, bisa berkurang. S-alilcysteine, SAC, senyawa ini lebih stabil daripada alisin dan juga punya peran penting dalam menurunkan kolesterol serta melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Antioksidan dan antiinflamasi. Bawang putih kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas, penyebab kerusakan sel dan peradangan. Peradangan kronis di pembuluh darah seringkali menjadi awal mula penumpukan plak kolesterol. Dengan sifat antiinflamasinya, bawang putih membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan elastis. Pencegah penggumpalan darah. Bawang putih juga memiliki efek antiplatelet, yang berarti bisa membantu mencegah pembentukan gumpalan darah yang berbahaya. Ini sangat penting untuk mencegah stroke dan serangan jantung. Cara optimal mengonsumsi bawang putih. Untuk mendapatkan alisin maksimal, penting untuk menggeprek atau mencincang bawang putih dan membiarkannya selama 5-10 menit sebelum dimasak atau dikonsumsi.
dikonsumsi. Ini memberi waktu enzim alinase untuk mengubah aliin menjadi alisin. Dalam resep kita geprek dan cincang kasar lalu direbus. Meskipun sebagian alisin bisa berkurang saat dimasak, senyawa bermanfaat lainnya tetap ada dan bekerja secara sinergis. Jahe, ginger, si penghangat tubuh dan pelancar darah. Jahe bukan cuma enak untuk menghangatkan badan saat cuaca dingin atau meredakan mual, sahabat. Gingerol dan shogaol, senyawa aktif ini memberikan rasa pedas pada jahe dan punya efek antiinflamasi serta antioksidan yang kuat. Ini membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Mendukung metabolisme lemak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan metabolisme lemak dan mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Dengan begitu, kadar kolesterol dalam darah bisa ikut menurun. Melancarkan peredaran darah, jahe dikenal sebagai vasodilatator ringan, yang berarti bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah tekanan darah tinggi yang seringkali berkaitan dengan kolesterol tinggi. Cara optimal mengonsumsi jahe. Dalam resep minuman kita, jahe diiris tipis atau digeprek lalu direbus. Ini adalah cara yang efektif untuk mengekstrak senyawa aktifnya. Kamu juga bisa menambahkan irisan jahe segar ke dalam teh atau air hangatmu sehari-hari. Kunyit, turmeric, sang antiinflamasi emas. Kunyit dengan warna kuning keemasan memang sudah jadi primadona di dunia herbal. Kurkumin, ini adalah senyawa aktif utama dalam kunyit yang memberikan warna kuning dan sebagian besar manfaat kesehatannya. Kurkumin adalah antioksidan yang sangat kuat dan punya efek antiinflamasi yang luar biasa. Mendukung kesehatan hati. Hati adalah organ vital yang mengatur produksi dan pembuangan kolesterol. Kurkumin dalam kunyit membantu melindungi hati dari kerusakan dan meningkatkan fungsinya, sehingga hati bisa bekerja lebih efisien dalam mengelola kolesterol. Menurunkan kolesterol LDL. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida, serta mencegah oksidasi kolesterol LDL, yang merupakan langkah kunci dalam pembentukan plak di pembuluh darah. Cara optimal mengonsumsi kunyit. Merebus kunyit dalam ramuan adalah cara yang baik untuk mendapatkan manfaatnya. Kamu juga bisa menambahkan kunyit bubuk atau parutan kunyit segar ke dalam masakanmu setiap hari. Mengonsumsi kunyit bersama lada hitam dapat meningkatkan penyerapan kurkumin secara signifikan karena lada hitam mengandung piperin. Temulawak, Javanese turmeric, sahabat hati kita. Temulawak sering disebut kunyit Jawa dan punya khasiat yang mirip tapi juga unik. Kurkumin dan santorizoal, sama seperti kunyit, temulawak juga kaya akan kurkuminoid. Selain itu, dia punya senyawa unik bernama santorizoal yang punya sifat antiinflamasi dan hepatoprotektif, melindungi hati. Meningkatkan produksi empedu, temulawak dikenal sebagai cholagoga, yang berarti dia merangsang produksi empedu oleh hati. Empedu sangat penting untuk pencernaan dan penyerapan lemak, termasuk kolesterol. Dengan produksi empedu sehat, tubuh bisa memproses lemak dengan lebih efisien dan membuang kolesterol berlebih. Detoksifikasi hati. Dengan mendukung fungsi hati, temulawak membantu proses detoksifikasi tubuh dan menjaga keseimbangan metabolisme lemak. Cara optimal mengonsumsi temulawak. Merebus temulawak bersama bahan lain dalam ramuan adalah cara terbaik untuk mengekstrak khasiatnya. Kamu juga bisa mengonsumsi temulawak dalam bentuk jamu atau suplemen herbal yang terpercaya. Daun salam, bay leaf, lebih dari sekadar bumbu dapur. Siapa sangka daun salam yang sering kita anggap bumbu biasa ini punya khasiat luar biasa. Antioksidan. Daun salam kaya akan antioksidan, termasuk senyawa fenolik yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting untuk mencegah oksidasi kolesterol LDL yang bisa memicu pembentukan plak. Menurunkan kolesterol dan trigliserida. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun salam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total, LDL dan trigliserida, terutama pada penderita
penderita diabetes tipe 2. Efek ini kemungkinan besar berasal dari serat dan fitonutriennya. Mengontrol gula darah. Daun salam juga punya potensi untuk membantu mengontrol kadar gula darah yang seringkali berkaitan erat dengan masalah kolesterol dan sindrom metabolik. Cara optimal mengonsumsi daun salam. Merebus daun salam segar dalam ramuan adalah cara yang efektif. Kamu juga bisa menambahkannya ke dalam masakan sehari-hari. Pastikan untuk menggunakan daun salam segar untuk khasiat maksimal. Seledri, si penenang pembuluh darah. Seledri adalah sayuran yang punya banyak manfaat, terutama untuk kesehatan jantung. Pitalids, senyawa ini yang memberikan aroma khas pada seledri. Pitalids dapat membantu merelaksasi otot-otot halus di sekitar pembuluh darah, sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah menurun. Tekanan darah tinggi seringkali berjalan beriringan dengan kolesterol tinggi, jadi menurunkannya adalah langkah yang baik. Serat tinggi. Seledri mengandung serat yang tinggi, yang baik untuk pencernaan dan membantu mengikat kolesterol di usus untuk dibuang. Antioksidan dan antiinflamasi. Seledri juga kaya akan antioksidan seperti apigenin dan luteolin, serta punya sifat antiinflamasi yang melindungi tubuh dari kerusakan sel. Diuretik ringan. Seledri punya efek diuretik ringan yang baik untuk membuang kelebihan cairan dan natrium yang juga bisa berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Cara optimal mengonsumsi seledri. Merebus seledri akar jika ada dalam ramuan adalah cara yang efektif. Kamu juga bisa menambahkannya ke salad, jus, atau smoothie harianmu. Sinergi kekuatan herbal dalam ramuan kita. Bayangkan sahabatku, semua bahan luar biasa ini bersatu dalam satu ramuan. Bawang putih yang menghambat produksi kolesterol, jahe dan kunyit yang mengurangi peradangan dan mendukung metabolisme, temulawak yang menjaga kesehatan hati, daun salam yang menurunkan kolesterol dan gula darah, serta seledri yang merilekskan pembuluh darah. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan memperkuat efek satu sama lain. Inilah yang disebut sinergi herbal, di mana efek gabungan lebih besar dari jumlah efek masing-masing bahan. Jadi, kamu bukan cuma menurunkan kolesterol, tapi juga mendukung kesehatan jantung, hati, dan pembuluh darah secara menyeluruh. Ini adalah investasi jangka panjang untuk tubuhmu. Pasti kamu bertanya-tanya, apakah ramuan ini benar-benar terbukti efektif? Banyak sekali testimoni dari orang-orang yang sudah mencoba resep serupa dan merasakan perbaikan signifikan pada kadar kolesterol mereka. Tentu saja, hasil bisa bervariasi pada setiap individu, tergantung pada kondisi awal, tingkat keparahan kolesterol, dan juga konsistensi dalam menerapkan gaya hidup sehat. Tapi satu hal yang pasti, memberikan nutrisi alami terbaik untuk tubuhmu adalah langkah yang sangat bijak. Nah, sekarang sudah semakin jelas kan kenapa resep ini begitu istimewa? Tapi tunggu dulu, masih ada banyak hal lagi yang perlu kita ulik. Kita sudah membahas minuman detoksnya. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut tentang bahan-bahan pelengkap yang juga punya peran krusial dalam melawan kolesterol tinggi. Bahan-bahan ini bisa jadi tambahan yang sangat lezat dan mudah kamu masukkan ke dalam menu harianmu. Mendalami bahan pelengkap untuk kolesterol optimal. Teh hijau, green tea, si antioksidan super. Teh hijau bukan cuma minuman penyegar, tapi juga sumber antioksidan yang luar biasa. Katekin, terutama EGCC. Ini adalah polifenol utama dalam teh hijau yang bertanggung jawab atas sebagian besar manfaat kesehatannya. EGCC adalah antioksidan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari vitamin C dan E. Mekanisme penurunan kolesterol. Katekin dalam teh hijau dapat membantu menghambat penyerapan kolesterol di usus, meningkatkan ekskresi kolesterol, dan menghambat oksidasi kolesterol LDL. Oksidasi LDL adalah proses kunci dalam pembentukan plak aterosklerotik di pembuluh darah. Dengan mencegah oksidasi ini, teh hijau melindungi pembuluh darahmu. Meningkatkan kolesterol HDL. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara teratur dapat sedikit meningkatkan kadar kolesterol HDL, si kolesterol baik. Kesehatan jantung menyeluruh. Selain efek pada kolesterol, teh hijau juga membantu menjaga tekanan darah, meningkatkan fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Tips praktis tambahan.
Untuk mendapatkan manfaat maksimal, seduh teh hijau dengan air panas, bukan mendidih, selama 2-3 menit. Hindari menambahkan susu atau gula karena bisa mengurangi penyerapan antioksidan. Pilih teh hijau berkualitas baik seperti matcha atau sencha yang memiliki kandungan katekin lebih tinggi. Oatmeal, sang jawara serat larut. Oat adalah makanan pokok yang sering diremehkan, padahal kekuatannya untuk menurunkan kolesterol sangat besar. Beta-glukan, ini adalah jenis serat larut yang ditemukan melimpah dalam oat. Beta-glukan inilah yang menjadi agen utama dalam menurunkan kolesterol. Cara kerja beta-glukan. Ketika kamu mengonsumsi oat, beta-glukan akan membentuk gel kental di saluran pencernaanmu. Gel ini kemudian mengikat kolesterol, terutama kolesterol LDL dan asam empedu yang mengandung kolesterol, mencegahnya diserap kembali ke dalam tubuh. Sebaliknya, kolesterol dan asam empedu tersebut akan dikeluarkan bersama feses. Untuk mengganti asam empedu yang hilang, hati akan mengambil kolesterol dari darah sehingga kadar kolesterol LDL dalam darah pun menurun. Manfaat lain, oat juga memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu menjaga berat badan ideal, dan menstabilkan kadar gula darah. Tips praktis tambahan, pilih rolled oat atau steel cut oat daripada oat instan, karena rolled oat memiliki lebih banyak serat dan nutrisi. Kamu bisa membuat overnight oat dengan merendamnya semalaman di susu nabati atau air, lalu tambahkan buah dan biji-bijian di pagi hari. Variasikan toppingnya agar tidak bosan, seperti berry, pisang, apel, chia seed, atau biji rami. Psyllium husk, serat super dari alam. Psyllium husk adalah serat alami yang berasal dari biji tanaman Plantago ovata. Ini adalah salah satu sumber serat larut terbaik yang bisa kamu temukan. Mekanisme mirip oat. Sama seperti beta-glukan dalam oat, serat larut dalam psyllium husk juga membentuk gel kental yang mengikat kolesterol dan asam empedu di saluran pencernaan, mencegah penyerapannya dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Efektivitas tinggi. Psyllium husk sangat efektif dalam menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa Psyllium husk bisa seefektif obat penurun kolesterol ringan. Membantu pencernaan. Selain menurunkan kolesterol, Psyllium husk juga sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Dia bisa membantu mengatasi sembelit dan juga diare, karena kemampuannya menyerap air dan membentuk feses yang lebih padat. Tips praktis tambahan, penting sekali untuk minum cukup air saat mengonsumsi Psyllium husk. Jika tidak, dia bisa menyebabkan sembelit atau bahkan penyumbatan. Mulailah dengan dosis kecil, misalnya setengah sendok teh dan tingkatkan secara bertahap. Kamu bisa mencampurnya dengan air, jus buah tanpa gula, atau bahkan smoothie. Konsumsi terpisah dari obat-obatan lain, beri jarak minimal 1-2 jam, karena Psyllium husk bisa mengganggu penyerapan obat. Alpukat, avokado, lemak sehat untuk jantungmu. Banyak orang takut makan alpukat karena dianggap berlemak, padahal lemak dalam alpukat adalah lemak sehat yang sangat baik untuk jantung dan kolesterol. Lemak tak jenuh tunggal, MUFA. Alpukat kaya akan MUFA, jenis lemak yang terbukti dapat menurunkan kolesterol LDL, jahat, dan trigliserida sambil meningkatkan kolesterol HDL, baik. Ini adalah kombinasi ideal untuk kesehatan jantung. Serat dan antioksidan. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung serat, vitamin E, vitamin C, kalium, dan antioksidan lainnya yang semuanya berkontribusi pada kesehatan kardiovaskuler. Mengurangi peradangan. Lemak sehat dan antioksidan dalam alpukat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Tips praktis tambahan, nikmati alpukat sebagai camilan sehat, tambahkan ke salad, buat guacamole atau campurkan ke dalam smoothie. Ingat, meskipun lemaknya sehat, tetap konsumsi dalam porsi sedang ya, karena alpukat cukup padat kalori. Biji rami, flaxseed, sumber omega-3 nabati dan lignan. Biji rami adalah superfood kecil yang punya kekuatan besar. Omega-3 asam alfa-linolenat (ALA). Biji rami adalah salah satu sumber nabati terkaya ALA, jenis asam lemak omega-3 yang sangat penting untuk kesehatan jantung. ALA dapat membantu mengurangi peradangan, menurunkan trigliserida, dan menjaga elastisitas pembuluh darah.
Serat larut dan tidak larut. Biji rami mengandung kedua jenis serat ini. Serat larutnya bekerja seperti oat dan psyllium husk mengikat kolesterol. Serat tidak larutnya membantu melancarkan pencernaan. Lignan. Biji rami adalah sumber lignan terkaya di dunia tumbuhan. Lignan adalah fitoestrogen yang punya sifat antioksidan dan juga dapat membantu menurunkan kolesterol serta melindungi dari penyakit jantung. Tips praktis tambahan, penting untuk mengonsumsi biji rami dalam bentuk giling flaxseed meal agar nutrisinya bisa diserap tubuh. Biji rami utuh cenderung lolos dari pencernaan. Taburkan 1-2 sendok makan biji rami giling ke dalam oatmeal, yogurt, salad, atau adonan roti atau muffin. Simpan biji rami giling di kulkas dalam wadah kedap udara untuk mencegah oksidasi. Membangun fondasi kesehatan yang kuat. Sahabatku, semua bahan alami ini, baik yang ada di ramuan utama maupun pelengkap, adalah anugerah dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai kesehatan optimal. Tapi ingat, mereka bukan pil ajaib yang bisa bekerja sendiri tanpa ada perubahan dari kita. Ini adalah perjalanan holistik yang membutuhkan komitmenmu. Pentingnya konsistensi dan kesabaran. Aku tahu, kadang kita pengen hasil yang cepat, tapi dalam hal kesehatan, terutama untuk kondisi seperti kolesterol tinggi yang sudah terbentuk bertahun-tahun, kesabaran adalah kunci. Bayangkan kamu sedang menanam pohon, kamu menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk, melindunginya dari hama. Kamu tidak bisa berharap pohon itu langsung berbuah besar dalam semalam. Begitu juga dengan tubuh kita. Setiap hari kamu minum ramuan, setiap hari kamu memilih makanan sehat, setiap hari kamu bergerak, itu semua adalah penyiraman dan pemupukan untuk tubuhmu. Perlahan tapi pasti, hasilnya akan terlihat. Kamu akan merasa lebih bugar, lebih berenergi, dan hasil tes kolesterolmu akan menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Menghadapi tantangan dan tetap termotivasi. Pasti ada hari-hari di mana kamu merasa malas, tergoda untuk makan makanan tidak sehat, atau merasa bosan dengan rutinitas. Itu wajar kok, kita semua manusia. Tapi di saat-saat seperti itu, ingatlah kenapa kamu memulai ini. Ingatlah impianmu untuk hidup sehat, untuk bisa bermain dengan cucu, untuk menikmati masa tua tanpa dibebani penyakit. Ingatlah bahwa kamu berharga dan merawat diri adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Cari support system, ajak keluarga atau teman untuk ikut menjalani gaya hidup sehat bersamamu. Dengan begitu, kamu punya teman seperjuangan yang bisa saling menyemangati. Rayakan kemajuan kecil, jangan cuma fokus pada angka kolesterol, rayakan setiap kemajuan kecil. Misalnya, hari ini aku berhasil minum ramuan tanpa lupa, atau aku berhasil menolak gorengan dan memilih buah. Setiap langkah kecil itu penting. Edukasi diri terus-menerus, semakin kamu tahu tentang manfaat dari apa yang kamu lakukan, semakin termotivasi kamu untuk terus menjalaninya. Baca buku, tonton video informatif, atau ikuti workshop tentang kesehatan alami. Dengarkan tubuhmu. Tubuhmu adalah sahabat terbaikmu. Pelajari sinyal-sinyal yang diberikannya. Jika ada yang tidak beres, jangan abaikan. Mari kita ulangi lagi tips praktisnya, kali ini dengan penekanan lebih lanjut. 1. Rutinitas minuman detox herbal. Waktu terbaik, pagi hari saat perut kosong dan sore hari sebelum makan malam. Ini memaksimalkan penyerapan senyawa aktif. Porsi masing-masing 250 ml, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kesegaran, buatlah ramuan segar setiap hari atau setiap 2 hari sekali. Jika menyimpannya, pastikan di dalam wadah tertutup rapat di kulkas, namun usahakan tidak lebih dari 2 hari. Variasi rasa opsional. Jika rasanya terlalu pahit atau kuat, kamu bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis atau sesendok teh madu murni. Ini tidak hanya memperbaiki rasa, tapi juga menambah manfaat antioksidan. 2. Integrasi makanan pelengkap harian. Oatmeal pagi. Jadikan sarapan oatmeal sebagai kebiasaan. Tambahkan biji rami giling, buah beri, stroberi,
blueberry atau kacang-kacangan, almond, kenari untuk nutrisi tambahan, teh hijau sepanjang hari, ganti minuman manis atau kopi dengan teh hijau, minum saat istirahat atau setelah makan. Psyllium husk, jangan lupakan asupan serat ini, minum di antara waktu makan atau sebelum tidur. Ingat, minum air yang cukup, ini sangat krusial. Alpukat, nikmati alpukat sebagai camilan sehat di siang hari atau tambahkan ke salad makan siangmu. Biji rami, selalu pastikan biji rami yang kamu konsumsi sudah digiling. Taburkan di mana saja kamu bisa, yogurt, sup, atau bahkan sebagai topping roti panggang. Protein tanpa lemak. Kurangi lemak jahat. Hindari lemak trans, sering ada di makanan olahan, kue-kue kemasan, dan batasi lemak jenuh, daging berlemak, kulit ayam, produk susu tinggi lemak. Pilih minyak zaitun, minyak canola, atau minyak kelapa dalam jumlah moderat untuk memasak. Pilih protein sehat, ikan berlemak, salmon, makarel, kaya omega 3. Ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan lentil adalah pilihan protein yang baik. Batasi gula dan garam. Gula berlebih bisa meningkatkan trigliserida dan garam berlebih bisa meningkatkan tekanan darah. 4. Aktivitas fisik yang menyenangkan. Pilih aktivitas yang kamu suka. Jika kamu suka berenang, berenanglah. Jika suka menari, menarilah. Kunci konsistensi adalah memilih aktivitas yang kamu nikmati. Bertahap. Jika kamu belum terbiasa, mulailah dengan 15-20 menit jalan kaki setiap hari, lalu tingkatkan durasi dan intensitasnya secara bertahap. Jangan duduk terlalu lama. Jika pekerjaanmu mengharuskan duduk lama, usahakan berdiri dan bergerak setiap 1 jam. 5. Manajemen stres dan kualitas tidur. Teknik relaksasi. Pelajari teknik pernafasan dalam, meditasi singkat, atau yoga untuk menenangkan pikiran. Hobi. Lakukan hobi yang kamu sukai. Ini bisa jadi pelarian positif dari stres. Lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamarmu gelap, tenang, dan sejuk untuk mendukung tidur berkualitas. Hindari gadget sebelum tidur. Membangun kebiasaan, bukan sekedar diet sesekali. Ini bukan tentang diet yang kamu lakukan hanya untuk sementara, sahabat. Ini tentang membangun kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Anggap ini sebagai gaya hidup barumu, cara baru untuk mencintai dan menghargai tubuhmu. Ketika kamu melihat ini sebagai investasi jangka panjang, bukan beban, maka perjalanan ini akan terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan. Pasti sekarang kamu semangat kan untuk memulai perjalanan sehat ini? Aku yakin kamu bisa. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita diskusikan, yaitu tentang potensi efek samping atau kontraindikasi dari bahan-bahan herbal ini. Meskipun alami, bukan berarti tanpa resiko sama sekali ya. Kita harus selalu bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan. Memahami potensi efek samping dan kontraindikasi penting untuk keamananmu. Meskipun resep herbal ini menggunakan bahan-bahan alami yang umumnya aman, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Setiap tubuh itu unik, dan reaksi terhadap bahan alami pun bisa berbeda-beda. 1. Bawang putih. Efek samping umum, bau mulut, bau badan, gangguan pencernaan ringan, sendawa, mulas, kembung, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau saat perut sensitif. Kontraindikasi atau perhatian, gangguan pendarahan atau penggunaan obat pengencer darah. Bawang putih memiliki efek antiplatelet, mengencerkan darah. Jika kamu memiliki gangguan pendarahan atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi bawang putih dalam dosis tinggi atau rutin. Ini penting untuk menghindari resiko pendarahan berlebihan. 2. Jahe. Efek samping umum, gangguan pencernaan ringan, mulas, diare, terutama pada dosis tinggi. Kontraindikasi atau perhatian, obat pengencer darah. Sama seperti bawang putih, jahe juga punya efek pengencer darah ringan. Konsultasikan dengan dokter jika kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah. 3. Kunyit dan temulawak. Efek samping umum, gangguan pencernaan ringan, diare, mual, sakit perut, terutama pada dosis sangat tinggi. Kontraindikasi atau perhatian, batu empedu atau obstruksi saluran empedu. Kunyit dan temulawak merangsang produksi empedu. Jika ada penyumbatan di saluran empedu, ini bisa memperburuk kondisi. Gangguan pendarahan atau obat pengencer darah. Kurkumin juga memiliki efek antiplatelet ringan. Refluks asam lambung, GERD. Pada beberapa orang, kunyit bisa memperburuk gejala refluks, kehamilan, dan menyusui. Konsumsi dalam jumlah obat, bukan bumbu masakan biasa, sebaiknya dihindari atau dikonsultasikan dengan dokter.
Daun salam. Efek samping umum, umumnya aman dalam jumlah yang biasa digunakan sebagai bumbu. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Kontraindikasi atau perhatian, diabetes. Daun salam dapat menurunkan gula darah. Jika kamu penderita diabetes dan sedang mengonsumsi obat penurun gula darah, pantau kadar gula darahmu dengan cermat untuk menghindari hipoglikemia, gula darah terlalu rendah. 2. Operasi. Hentikan konsumsi 2 minggu sebelum operasi karena efek pada gula darah dan kemungkinan efek pengencer darah. 5. Seledri. Efek samping umum, umumnya aman. Perhatian, alergi seledri, beberapa orang mungkin alergi terhadap seledri yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Obat diuretik, seledri memiliki efek diuretik ringan. Jika kamu sedang mengonsumsi obat diuretik, konsultasikan dengan dokter untuk menghindari dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Tekanan darah rendah, jika kamu sudah memiliki tekanan darah rendah, seledri bisa semakin menurunkannya. 6. Psyllium husk. Efek samping umum, kembung, gas, kram perut, terutama di awal atau jika tidak minum cukup air. Perhatian, penyumbatan usus, jangan gunakan jika ada riwayat penyumbatan usus. Kesulitan menelan, jangan gunakan jika memiliki kesulitan menelan, karena risiko tersedak. Obat-obatan, Psyllium husk dapat mengganggu penyerapan obat-obatan lain. Selalu beri jarak minimal 1-2 jam antara konsumsi Psyllium husk dan obat-obatan. 7. Alpukat, oat, biji rami, teh hijau. Umumnya sangat aman. Bahan-bahan ini adalah makanan sehari-hari dan umumnya aman dikonsumsi dalam jumlah normal. Perhatian, alergi jarang, tapi alergi terhadap bahan-bahan ini bisa saja terjadi. Interaksi obat teh hijau. Katekin dalam teh hijau dapat berinteraksi dengan beberapa obat, seperti obat pengencer darah, walaupun interaksinya lebih lemah dibandingkan bawang putih atau jahe, atau beberapa obat jantung. Konsultasikan jika kamu sedang minum obat tertentu. Oksalat, teh hijau. Teh hijau mengandung oksalat yang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal pada orang yang rentan. Konsumsi dalam jumlah moderat dan minum cukup air. Kapan harus konsultasi dengan tenaga medis? Ini adalah poin yang sangat penting, sahabatku. Resep herbal dan tips gaya hidup ini adalah langkah proaktif yang sangat baik untuk kesehatanmu. Namun, mereka tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis, pengobatan, atau saran dari tenaga medis profesional. Kamu harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis jika kamu sedang mengonsumsi obat-obatan resep, terutama obat untuk kolesterol, tekanan darah tinggi, pengencer darah, diabetes, atau kondisi jantung lainnya. Kamu memiliki kondisi medis kronis lainnya, seperti penyakit hati, ginjal, autoimun, atau kondisi serius lainnya. Kamu sedang hamil atau menyusui. Beberapa herbal tidak direkomendasikan untuk ibu hamil atau menyusui. Kamu akan menjalani operasi. Penting untuk menghentikan beberapa herbal sebelum operasi. Kamu mengalami gejala yang tidak biasa atau efek samping setelah mengonsumsi ramuan. Segera hentikan dan cari saran medis. Kadar kolesterolmu sangat tinggi atau sudah ada komplikasi. Dalam kasus ini, pengawasan medis dan mungkin obat-obatan adalah prioritas utama. Resep herbal bisa menjadi pelengkap, bukan pengganti. Ingat sahabatku, tujuan kita adalah mencapai kesehatan optimal dengan cara yang paling aman dan efektif. Menggabungkan kearifan alami dengan pengetahuan medis modern adalah pendekatan terbaik. Doktermu adalah mitra penting dalam perjalanan kesehatanmu. Jangan ragu untuk berbagi informasi tentang apa yang kamu lakukan dengan doktermu. Mereka bisa memberikan panduan yang paling tepat untuk kondisi pribadimu. Refleksi diri dan motivasi positif. Sahabatku, perjalanan menuju kesehatan optimal itu adalah sebuah investasi jangka panjang yang paling berharga. Bayangkan dirimu 5 atau 10 tahun dari sekarang, dengan tubuh yang bugar, jantung yang sehat, dan energi yang melimpah. Itu semua dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Mungkin ada yang bilang, ribet banget, harus bikin ramuan, harus jaga makan, harus olahraga. Aku tahu,
tahu, kadang memang terasa seperti itu, tapi coba deh pikirkan, mana yang lebih ribet, menyiapkan ramuan sehat setiap hari, atau harus bolak-balik rumah sakit, minum obat seumur hidup, dan menghadapi komplikasi penyakit kronis. Pilihan ada di tanganmu. Ingatlah, kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu. Setiap kali kamu memilih makanan sehat, setiap kali kamu bergerak, setiap kali kamu minum ramuan herbal ini, kamu sedang mengatakan pada dirimu sendiri, aku layak sehat, aku layak bahagia, aku layak menikmati hidup ini sepenuhnya. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang berjuang melawan kolesterol tinggi, dan banyak juga yang berhasil menaklukkannya dengan pendekatan alami. Kamu adalah bagian dari komunitas yang peduli kesehatan. Kita saling mendukung, menginspirasi. Jadi, mulailah hari ini. Jangan tunda lagi. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Mungkin hari ini kamu mulai dengan minum segelas teh hijau, besok kamu coba semangkuk oatmeal, dan lusa kamu siapkan bahan-bahan untuk ramuan detoks kolesterol kita. Sedikit demi sedikit, kebiasaan baik akan terbentuk dan perubahan besar akan datang. Percayalah pada kekuatan alam, percayalah pada kemampuan tubuhmu untuk menyembuhkan diri, dan yang paling penting, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu punya potensi luar biasa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan lebih banyak hal, menciptakan lebih banyak kenangan indah, dan memberikan lebih banyak manfaat bagi dunia. Semangat ya sahabatku, aku yakin kamu bisa. Seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan, pengalaman, atau tips lain seputar menurunkan kolesterol dengan cara alami, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Pengalamanmu bisa jadi inspirasi buat banyak orang lain. Yuk, kita saling berbagi dan mendukung satu sama lain. Like, share, komen pengalaman Anda. Disclaimer, informasi yang disampaikan dalam narasi ini bersifat edukasi dan bukan pengganti saran medis profesional. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis yang berkualifikasi jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu sebelum memulai pengobatan herbal atau perubahan pola makan yang signifikan. Kesehatan dan keselamatan Anda adalah yang utama. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan terus mencari inspirasi di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan channel Cerita Sehat. Salam sehat dan hidup bahagia.